Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 4, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Ini prosesnya ya. Ayo mengamati. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu 1. Membersihkan saluran air dan bantaran sungai. 2. Menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. 3. Membersihkan sampah di jalan desa. Nah, ini adalah saat mereka melakukan kerja bakti, menebang pohon, membersihkan sampah, bantaran kali, dan dengan sampah yang ada di jalanan. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Ayo beraktivitas. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Nah, ini prosesnya ya. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tapi tetap bersatu membersihkan desa. Nah, untungnya cuaca cerah, semua warga bisa kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, ini adalah apa yang ucapan terima kasih kepada semua warga. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajalah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ayo membaca. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapat informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut ini informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 07 pagi WIB, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 WIB, waktu Indonesia bagian barat maksudnya ya, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan bagian cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil, tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim
yang berbeda menunjukkan musim yang berbeda. Ayo menulis, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan pada teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama teman-temanmu, identifikasikan informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ini. Jadi, apa saja informasi yang dapat kamu peroleh? Misalkan di kolom sini ada dua kolom, yaitu kolom cuaca dan kolom iklim. Nah, satu meliputi daerah tertentu saja. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Dua, diamati dalam waktu yang singkat. Kalau iklim cuaca, kalau iklim tentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Yang ketiga, mudah berubah-ubah. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. 4, terjadi di suatu tempat yang lebih sempit. Kalau iklim jadi tempat yang lebih luas. Kelima, terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam untuk cuaca. Kalau iklim terjadi secara berturut-turut dalam jangka waktu yang lama. 6, dapat diamati harian. Kalau iklim diamati selama bertahun-tahun. 7, perakiraan cuaca mudah dilakukan. Perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Itu adalah contoh dari informasi yang didapat dari siapa tadi? Didapat dari Udin. Ayo mengamati. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-temannya berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncat mereka melesat sehingga kaki mereka basah. Meleset ya. Dan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Nah, seperti inilah ya. Udin melihat cara Benny meloncat genangan air. Udin meminta Benny mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Benny lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Benny yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Benny. Ayah Benny sedang duduk di atas di teras rumah. Benny meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Benny lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antara sandal sekitar 1 cm. Nah, ini jarak antara sandal ya. Perhatikan baik-baik. Amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap? Nah, ini adalah cara. Perhatikan berikutnya ada cara melompat yang dilakukan oleh Benny, ya kan? Dari posisi 1 bersiap untuk meloncat, posisi 2 adalah posisi saat meloncat, 3 ini adalah bersiap untuk turun, dan keempat ini adalah posisi sudah turun dari loncatannya. Ayo berlatih. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Benny. Sebelum meloncat mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Nah, gerakan mereka meloncat ya, nah ya. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Benny? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.